Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Wabika Ustaz. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Masya Allah. Kayaknya nggak kerja di rumah Pak Sidki ini. lagi di kantor kebetulan Ustaz. Alhamdulillah. Ada berapa pertanyaan Ustaz? Ada 3 ya. Oh Masya Allah, diborong ceritanya ini. Tafadhol Pak Sidki. Yang menarik tadi Ustaz bahas mengenai bagaimana kita bersyukur menghadapi musibah ya. Mungkin saya mohon tips-tipsnya nih Ustaz, bagaimana kita dapat bersyukur dalam menghadapi musibah. Nah, kemudian yang pertama, kemudian yang kedua, misalkan kita dalam suatu persaingan ya Ustaz, misalkan tim sepak bola nih Ustaz. Bolehkah kita mendoakan keburukan untuk musuh kita supaya kita menang? Gimana doakan keburukannya? Mudah-mudahan kecelakaan mereka gitu. Misalkan ada pemain cedera atau gimana Ustaz? Yang ketiga, Ana mau tanya ini Ustaz, bagaimana hukumnya apabila kita menghibur saudara kita, sahabat kita yang mengalami musibah gitu, dengan menceritakan musibah yang dialami oleh kita atau orang lain Ustaz? Siap. Mungkin itu pertanyaannya Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jamaah. Ya ini pertanyaan yang menarik ya, berkaitan dengan bagaimana kita bersyukur. Jadi memang tingkatan menghadapi musibah itu ada yang standar, namanya sabar. Ada yang di bawah standar namanya jaza, tadi tidak menerima, marah-marah, kemudian melakukan tindakan yang tidak diridhoin Allah Azza wa Jalla. Setelah sabarnya sudah nahan diri, dia nahan diri. Ya sudahlah, mau gimana lagi? Itu sabar. Ada yang lebih tinggi dari sabar, namanya ridho. Mulai nerima. Ya, kita ini kan makhluk Allah ya. Allah itu maha kuasa. Ada banyak dosa-dosa kita mungkin ini kerjakan. Jadi itu jadi penghapus dosa. Ada yang lebih tinggi lagi namanya syukur terhadap musibah. Bagaimana mencapai syukur itu? Ya jelas melewatin tadi. Sabar, menahan diri, kemudian menerima, lalu kita bersyukur. Biasanya orang itu akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, tatkala dia tahu dengan pahala orang yang terkena musibah. Jadi musibah ini ternyata pemberian sebenarnya. Musibah itu pemberian. Sehingga kenapa para nabi dikasih bala yang paling banyak? Karena itu anugerah buat mereka yang akan mengangkat derajat. Orang itu jadi syukur ya, alhamdulillah ya. Insya Allah dihapuskan dosa anak lagi nih. Diangkat derajat anak lagi. Jadi tatkala kita memandang bala itu sebagai karunia dari sisi hikmah-hikmahnya, maka insya Allah kita akan bersyukur. Kemudian kita juga akan bersyukur tatkala melihat musibah kita ini lebih ringan daripada musibah orang lain. Alhamdulillah, anak cuma motor yang hilang. Fulan, mobilnya hilang. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah nyukurin fulan, bukan. Tapi alhamdulillah musibah kita lebih ringan. Jadi ini juga mendorong orang bukan hanya bersabar, dia akan bersyukur. Ternyata nikmat Allah masih lebih banyak yang Allah berikan kepada anak gitu loh. Dan musibah ini kecil sebenarnya. Kemudian yang ketiga yang akan mendorong kita untuk bersyukur juga, musibah itu tidak menimpa agama kita, alhamdulillah. Anda nggak kehilangan sholat Anda. Anda nggak kehilangan agama Anda. Anda cuma kehilangan ya urusan dunia ini. Orang itu akan terdorong untuk bersyukur ketika itu. Lalu nanti hikmahnya. Seperti orang ini bersyukur yang terakhir ya. Jadi sabar itu pada waktu awal kejadian. Yang kadang-kala orang untuk sampai ke syukur itu butuh waktu. Tapi ada orang yang karena sudah dia yakin sama Allah, dia langsung bersyukur atas nikmat itu. Cerita Nabi SAW ya, tentang seorang yang anaknya dicabut nyawanya oleh para malaikat. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, kalian cabut nyawa anak hambaku? Iya. Kalian cabut nyawa belahan hatinya? Iya. Madza qala abdi? Kata Allah, apa yang dikatakan oleh hambaku? Hamidaka wastarja. Dia memujimu ya Allah. Dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tingkatan tertinggi ini jemaah. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada para malaikatnya, ubnu li abdi baitan fil jannah. Bangunkan buat hambaku ini rumah di surga.
Bikinkan rumah spesial buat dia. Gara-gara ucapan dia tadi dan kesabaran serta syukurnya. Dan kasih tulisan, kasih nama rumahnya itu Baitul Hamdi. Rumah pujian. Itu insya Allah akan mendorong kita untuk dapat bersyukur ya. Karena ada banyak hikmah. Dan kita tahu Allah lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Jadi apapun yang menimpa kita, aduh, insya Allah ada hikmahnya. Dan kita akan bersyukur. Baik. Jadi tetap orang yang bersyukur ini dia sabar, dia ridha, kemudian sampai ke syukur tadi. Yang kedua tadi berkaitan dengan mendoakan keburukan, main bola, mendoakan keburukan buat klub sebelahnya. Nggak boleh lah. Kita mendoakan keburukan itu boleh buat orang yang menzalimin kita. Tapi buat kawan kita ini mau main bola, mau sama-sama punya usaha bareng, atau punya toko yang sama jualannya, warung sama-sama warung pecel. Kita, ya Allah, mudah-mudahan warungnya kebakaran dia Allah. Boleh dosa aja, mah. Itu muncul dari hasad. Boleh kita mendoakan keburukan. Doa keburukan itu boleh kalau orang itu menzalimin kita. Tapi kalau enggak boleh. Maka jaga hati kita. Yang ketiga, berkaitan dengan saudara kita, ketika kita membesuk saudara kita yang terkena musibah, bolehkah kita menghibur dia dengan cerita? Boleh. Tujuannya tadi kan, supaya dia tahu musibah kok nggak apa-apa. Kita datang ke dia, orang ini ternyata diamputasi kakinya karena gula. Diamputasi sampai ke lututnya. Kita bagaimana menghibur dia? Ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kok masih punya kaki satu? Ada fulan. Kakinya habis dipotong. Maka dia, ya Allah, Alhamdulillah. Jadi mengingatkan dia, menceritakan kepada dia musibah yang lebih besar, itu akan menghibur dia. Urwah bin Zubair, ketika dia dipotong kakinya karena gula tadi, dia mengatakan, ya Allah, engkau berikan kepada aku 4. Alhamdulillah. Dia memuji Allah Azza wa Jalla. Ini kembali kepada pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana bersyukur. Dia, ya Allah, engkau berikan kepada aku 4. 2 kaki, 2 tangan. Dan yang engkau ambil cuma 1, ya Allah. Bagimu segala pujian dan bagimu segala syukur, ya Allah. Karena tidak melihat kepada musibahnya, tapi melihat kepada sisa nikmat yang Allah berikan. Lebih banyak daripada musibah yang menimpa. Lalu ketika itu juga anaknya mati. 1. Kakinya 1 hilang, anaknya 1 hilang. Anaknya 7. Maka bagaimana Urwah memuji Allah Azza wa Jalla, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, engkau berikan kepada aku 7. Dan yang engkau ambil cuma 1. Lebih banyak yang kau sisakan. Maka di sini orang akan bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Karena sejatinya kalau engkau membandingkan nikmat dan musibah, lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hada wallahu a'lam bissawab.